Banyak orang merasa uangnya cepat habis bukan karena kurang penghasilan, tapi karena keuangan terlalu berantakan. Terlalu banyak pengeluaran kecil yang tidak terasa, terlalu banyak langganan, dan terlalu banyak keputusan impulsif. Disinilah konsep decluttering finansial jadi penting untuk dibahas. Decluttering finansial artinya merapikan keuangan agar lebih sederhana, jelas, dan terkendali. Sama seperti merapikan rumah, kita perlu memilah mana yang benar-benar dibutuhkan dan mana yang hanya memenuhi ruang tanpa memberi manfaat. Keuangan yang rapi bikin pikiran lebih tenang. Langkah pertama adalah sadar kemana uang kita pergi. Banyak orang tidak pernah benar-benar melihat catatan pengeluarannya. Padahal, kesadaran adalah kunci utama untuk perubahan finansial yang lebih sehat. Coba luangkan waktu untuk mengecek semua pengeluaran, dari yang besar sampai yang kecil. Ya, dari cicilan belanja online sampai jajan harian. Saat semuanya terlihat jelas, kita akan kaget melihat kemana uang selama ini mengalir. Setelah itu, mulai pilah pengeluaran berdasarkan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah hal yang memang harus dibayar untuk hidup, sementara keinginan seringkali muncul karena emosi, kebiasaan, atau sekadar ikut tren. Tidak semua keinginan harus dihapus, tapi perlu dikendalikan. Decluttering finansial bukan tentang hidup pelit atau menyiksa diri. Ini tentang memilih dengan sadar. Kita tetap boleh menikmati hidup, tapi dengan batas yang sesuai kemampuan dan tujuan keuangan kita. Langkah selanjutnya adalah mengurangi pengeluaran yang tidak memberi nilai nyata. Langganan yang jarang dipakai, kebiasaan belanja impulsif, atau cicilan yang sebenarnya tidak penting. Sedikit demi sedikit, keuangan akan terasa lebih lega. Keuangan yang sederhana juga membantu kita mengambil keputusan lebih baik. Saat pengeluaran tidak terlalu rumit, kita lebih mudah menabung, berinvestasi, dan merencanakan masa depan. Tidak ada lagi rasa bingung atau cemas setiap akhir bulan. Decluttering finansial juga berkaitan dengan kebiasaan mental. Kita belajar menunda keinginan, berpikir sebelum membeli. Ada bertanya kepada diri sendiri apakah sesuatu benar-benar dibutuhkan. Ini melatih disiplin sekaligus kesadaran diri. Ketika keuangan mulai rapi, kita akan merasakan perubahan emosi. Stres berkurang, rasa bersalah karena belanja impulsif berkurang, dan kepercayaan diri dalam mengelola uang meningkat. Uang tidak lagi jadi sumber tekanan. Proses ini tidak harus instan. Lakukan perlahan sesuai kemampuan. Mulai dari satu kebiasaan kecil, seperti mencatat pengeluaran atau mengurangi satu pengeluaran tidak penting setiap bulan. Yang terpenting adalah konsistensi. Decluttering finansial bukan sekali beres lalu selesai. Ini proses berkelanjutan untuk menjaga keuangan tetap sehat dan seimbang, seiring perubahan hidup. Decluttering finansial juga mengajarkan kita untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Banyak keputusan keuangan yang berantakan muncul karena tekanan sosial dan keinginan terlihat sama seperti orang lain. Padahal kondisi keuangan setiap orang berbeda. Saat kita mulai fokus pada kebutuhan dan tujuan pribadi, godaan untuk mengikuti gaya hidup orang lain akan berkurang. Kita jadi lebih nyaman dengan pilihan sendiri dan tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Kebiasaan belanja yang sadar membuat kita lebih menghargai setiap uang yang dikeluarkan. Kita tidak lagi asal membeli, tapi memahami nilai dari setiap keputusan finansial yang kita ambil. Ini membuat pengeluaran terasa lebih bermakna. Decluttering finansial juga bisa dimulai dari cara kita menyimpan uang. Terlalu banyak rekening atau metode pembayaran bisa membuat keuangan terasa rumit. Ya, menyederhanakan alur uang membantu kita lebih mudah memantau dan mengontrolnya. Dengan keuangan yang lebih simpel, kita jadi lebih cepat menyadari jika ada kebocoran. Pengeluaran yang tidak perlu bisa langsung terdeteksi dan segera diperbaiki sebelum menjadi kebiasaan buruk. Proses ini juga mengajarkan kita untuk jujur pada diri sendiri. Jujur soal kemampuan, jujur soal kebiasaan, dan jujur soal prioritas hidup. Kejujuran ini penting agar keputusan keuangan tidak didasari gengsi atau emosi sesaat. Ketika pengeluaran mulai tertata, menabung terasa lebih ringan, bukan karena uang bertambah drastis, tapi karena kita memberi ruang bagi uang untuk tinggal lebih lama. Menabung bukan lagi sisa tapi bagian dari rencana decluttering financial. Membantu kita memisahkan antara kebutuhan saat ini dan keinginan sesaat. Kita belajar menunda kesenangan kecil demi tujuan yang lebih besar. Ini bukan pengorbanan, tapi pilihan sadar. Keuangan yang rapi juga memberi rasa aman. Kita lebih siap menghadapi hal tak terduga karena punya kendali atas arus uang. Rasa cemas soal masa depan perlahan berkurang. Seiring waktu, kebiasaan ini akan membentuk pola pikir baru. Kita menjadi lebih bijak, lebih tenang, dan lebih percaya diri dalam mengelola uang. Keputusan finansial tidak lagi terburu-buru.
Decluttering finansial bukan tentang kesempurnaan. Akan selalu ada kesalahan kecil dalam prosesnya. Yang penting adalah kesadaran untuk terus memperbaiki dan belajar dari pengalaman. Dengan pola pikir yang lebih sederhana, kita juga lebih mudah bersyukur. Kita menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari banyaknya barang atau pengeluaran, tapi dari ketenangan finansial. Keuangan yang teratur memberi ruang bagi hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Waktu, energi, dan pikiran tidak lagi habis untuk memikirkan uang yang berantakan. Decluttering finansial pada akhirnya membantu kita hidup lebih seimbang. Nggak berlebihan, tidak kekurangan, dan tidak terus merasa tertekan oleh urusan uang. Dalam perjalanan decluttering finansial, kita juga belajar mengenali pemicu pengeluaran. Apakah kita belanja saat stres, bosan, atau ingin merasa dihargai? Dengan mengenali pola ini, kita bisa mencari cara lain yang lebih sehat untuk mengelola emosi. Saat keuangan lebih tertata, kita jadi lebih berani berkata tidak. Tidak pada ajakan yang memaksa, tidak pada pembelian impulsif, dan tidak pada gaya hidup yang tidak sesuai kemampuan. Ini adalah bentuk kedewasaan finansial. Decluttering finansial membantu kita membangun hubungan yang lebih sehat dengan uang. Uang tidak lagi menjadi sumber rasa bersalah atau penyesalan, tapi alat untuk mendukung kehidupan yang kita inginkan. Kita juga mulai memahami bahwa sederhana bukan berarti kekurangan. Justru dengan kesederhanaan, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan bernilai dalam hidup. Seiring waktu, kebiasaan ini akan memengaruhi cara kita mengambil keputusan besar. Mulai dari memilih cicilan, merencanakan liburan, hingga mempersiapkan masa depan. Semua dilakukan dengan pertimbangan yang lebih matang. Keuangan yang rapi memberi kita rasa kendali. Kita tahu apa yang sedang kita lakukan dan kemana arah keuangan kita berjalan. Ini membuat kita lebih tenang menjalani hari-hari. Decluttering finansial juga mengurangi konflik, baik dengan diri sendiri maupun orang lain. Saat uang lebih tertata, pihak nisol keuangan menjadi disengelos dan ada penuh emosi. Kita jadi lebih realistis dalam membuat target. Bukan target yang memaksa, tapi target yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan. Ini membuat proses finansial terasa lebih manusiawi. Dengan keuangan yang lebih sederhana, kita tidak mudah panik saat menghadapi perubahan. Entah itu penghasilan turun, kebutuhan mendadak, atau rencana yang harus diubah, kita lebih siap secara mental. Decluttering finansial mengajarkan kita bahwa perubahan kecil bisa berdampak besar. Mengurangi satu kebiasaan boros saja bisa memberi efek positif dalam jangka panjang. Ya, kita juga mulai menghargai proses, bukan hanya hasil. Setiap langkah kecil menuju keuangan. Yang lebih rapi adalah pencapaian yang patut diapresiasi. Saat keuangan tidak lagi rumit, hidup terasa lebih ringan. Kita punya lebih banyak ruang untuk menikmati momen tanpa dihantui kekhawatiran soal uang. Decluttering finansial membantu kita menciptakan ritme hidup yang lebih sehat. Tidak tergesa-gesa, tidak berlebihan, dan lebih seimbang dalam mengatur kebutuhan. Dengan kesadaran yang terus dilatih, mengatur uang tidak lagi terasa berat. Ini menjadi kebiasaan alami yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, decluttering finansial adalah tentang hidup dengan lebih sadar. Sadar akan pilihan, sadar akan batasan, dan sadar bahwa ketenangan finansial adalah salah satu kunci kualitas hidup yang lebih baik. Ketika kita sudah terbiasa dengan decluttering finansial, kita mulai lebih peka terhadap nilai sebuah pengeluaran. Bukan lagi soal murah atau mahal, tapi apakah pengeluaran itu benar-benar memberi dampak positif bagi hidup kita. Kita juga belajar untuk tidak menumpuk rencana yang terlalu rumit. Target keuangan yang sederhana namun jelas justru lebih mudah dijalani dan dipertahankan dalam jangka panjang. Decluttering finansial membuat kita lebih disiplin tanpa harus merasa tertekan. Karena setiap keputusan diambil dengan sadar, bukan karena paksaan atau rasa takut semata. Keuangan yang tertata membantu kita lebih fokus pada kualitas hidup. Kita tidak lagi mengejar kepuasan sesaat, tapi membangun kestabilan yang memberi rasa aman. Dalam proses ini, kita mulai memahami bahwa uang hanyalah alat. Ia seharusnya melayani hidup kita, bukan mengendalikan arah hidup kita. Saat pengeluaran tidak berlebihan, kita punya ruang untuk berbagi, baik membantu keluarga, orang terdekat, maupun tujuan sosial lainnya dengan hati yang lebih tenang. Decluttering finansial juga membantu kita keluar dari siklus kejar gengsi. Kita tidak lagi membeli untuk terlihat, tapi membeli karena memang perlu dan bermanfaat. Dengan kebiasaan finansial yang lebih sadar, kita jadi lebih menghargai hasil kerja sendiri. Setiap uang yang masuk dan keluar terasa lebih bermakna. Keuangan yang rapi juga membuat kita lebih berani bermimpi. Karena mimpi yang disertai perencanaan terasa lebih mungkin untuk diwujudkan. Decluttering finansial mengajarkan kita untuk bertanggung
Jawab pada pilihan sendiri. Tidak menyalahkan keadaan, tapi fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Seiring berjalannya waktu, rasa puas terhadap hidup meningkat. Bukan karena memiliki banyak hal, tapi karena merasa cukup dan teratur. Kita juga menjadi lebih sabar dalam menjalani proses keuangan. Tidak tergesa ingin kaya, tapi fokus membangun fondasi yang kuat. Decluttering financial membantu kita menjaga keseimbangan antara menikmati hidup dan mempersiapkan masa depan. Keduanya bisa berjalan berdampingan. Dengan keuangan yang lebih sederhana, kita punya lebih banyak energi untuk hal-hal yang memberi kebahagiaan sejati, seperti hubungan, kesehatan, dan pengembangan diri. Pada akhirnya, decluttering finansial adalah perjalanan menuju hidup yang lebih sadar, lebih tetang, dan lebih selaras dengan nilai yang kita pegang. Sebagai penutup, decluttering finansial bukan tentang menjadi sempurna dalam mengatur uang, tapi tentang terus berproses dengan sadar. Saat kita mau merapikan keuangan, kita sedang memberi diri sendiri ruang untuk hidup yang lebih tenang dan terarah. Mulailah dari langkah kecil, dari satu kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan hari ini. Tidak perlu menunggu kondisi ideal, karena perubahan justru dimulai dari kesadaran. Dengan keuangan yang lebih rapi, kita tidak hanya mengatur uang, tapi juga mengatur pikiran dan emosi. Uang tidak lagi menjadi sumber stres, melainkan alat untuk mendukung kehidupan yang lebih bermakna. Semoga dengan decluttering finansial, kita bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan, lebih tenang menjalani hari, dan lebih siap menghadapi masa depan dengan penuh kesadaran.